Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Rabu 17 Mei 2023, tertulis dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 11, demikian firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Mati dan hidup dengan Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mau mengalami penderitaan? Pada umumnya orang akan menjawab tidak. Namun apakah ada hidup tanpa penderitaan? Rasanya juga tidak. Setiap orang pasti punya penderitaannya sendiri. Lazimnya orang berusaha melepaskan diri dari penderitaan. Namun orang percaya justru dipanggil untuk siap menderita sebab mereka adalah pejuang-pejuang iman. Demikianlah Rasul Paulus memberikan nasihat kepada anak rohaninya Timotius untuk kuat di dalam pelayanannya. Di dalam pelayanannya pasti Timotius muda akan menghadapi tantangan dan hambatan. Walau demikian, kiranya Timotius tetap berkarya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang diberitakannya. 2 Timotius pasal 2 ayat 1-3 mengatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit baik dari Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus mengajarkan supaya mengikut Yesus kemanapun juga. Harus kita ingat bahwa penderitaan dan kematian Yesus karena ketaatannya kepada Bapa di surga bukanlah akhir. Yesus dibangkitkan dan dimenangkan. Kemenangan Yesus akan menjadi kemenangan para pejuang iman yang setia. Sebagai orang-orang percaya yang setia kepadanya, kita akan mati dan hidup bersama dengan Dia. Penderitaan sekarang ini, hal tersebut tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak di surga. Roma pasal 8 ayat 18 mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kehidupan di dunia makin hari makin dipenuhi dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan Injil. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang hidup tanpa nilai-nilai yang diajarkan Yesus Kristus. Dibutuhkan banyak pejuang iman Kristen yang setia memberitakan Injil Kristus meski menghadapi berbagai penolakan dan rintangan. Melakukan kebaikan dan kebenaran di dalam hidup ini yang cenderung bertindak salah dan melakukan ketidakbenaran. Hidup kita mengasihi sesama kita sebagaimana Tuhan perintahkan untuk kita lakukan sebagai anak-anaknya. Yesus memanggil kita semua untuk menjadi pejuang iman. Adakah yang menjawab panggilannya tersebut? Mari kita jawab panggilan Tuhan dengan sikap siap sedia seorang pejuang iman di tengah-tengah dunia ini. Hanya di dalam Dia kita dikuatkan dan dimampukan untuk menderita demi Injil, mati dan hidup bersama Kristus. Amin.
Mari kita nyanyikan Bukwende 186 ayat 5, Jahoba do haposaki. Atong sai sahat matuho awon ode bataku, asiroham sai tait gogo tuho sando rohaku, sai togu itu surgomi aidenatos hosaku, hodo dapotonoku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan kami Tuhan dalam menjalani hidup ini. Yakinkan kami bahwa kami semua orang-orang percaya adalah orang yang telah mati dan hidup bersama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami tetap setia hanya kepada Tuhan, tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Pakailah hidup kami ini Tuhan menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan, dengan hidup mengasihi sesama kami manusia. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit dimanapun saat ini berada. Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir memberikan kepada kami kekuatan dan sukacita yang dari surga. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.